Santo Laurentius dari Brindisi. Laurentius dari Brindisi, OFM Cap, adalah seorang imam Katolik Italia, teolog, dan anggota Order of Friars Minor Capuchin. Ia lahir dengan nama Giulio Cesare Russo pada tanggal 22 Juli 1559 di Brindisi, Kerajaan Napoli. Ia berasal dari keluarga pedagang Venesia. Para konventual Brindisi dipercayakan untuk mendidiknya dalam rangka memperingati anak-anak Yesus pada usia 12 tahun di Bait Allah. Terdapat kebiasaan di Italia pada masa Natal bahwa seorang anak diizinkan berkhotbah di depan umum. Ketika Laurentius berkhotbah di katedral di kota kelahirannya, dia baru berumur 6 tahun. Namun dia berkhotbah dengan penuh kekuatan, sehingga para pendengar terpesona dengan mendalam dan banyak orang semakin meresapkan diri dalam kehidupan kekristenan. Karena bakatnya dalam berpidato sejak dini, ia selalu dipilih untuk menyampaikan sesuatu dengan adat Italia, sebuah khotbah singkat tentang bayi Yesus kepada rekan-rekannya selama perayaan Natal. Ketika berumur 12 tahun, ayahnya meninggal, dan ia melanjutkan pendidikannya di College Santo Marcus di Venesia di bawah bimbingan salah satu pamannya. Ia kemudian bergabung dengan Kapusin di Verona sebagai Bruder Lawrence pada usianya yang ke-16 tahun. Ia menerima pendidikan lebih lanjut dari Universitas Padua sebagai seorang ahli bahasa yang ulung. Selain bahasa Italia aslinya, Lawrence fasih membaca dan berbicara bahasa Latin, Ibrani, Yunani, Jerman, Ceko, Spanyol, dan Prancis. Saat masih menjadi diakon, ia menyampaikan khotbah Prapaskah di Venesia. Laurentius ditahbiskan menjadi imam pada usia 23 tahun, dan pada usianya yang ke-31 tahun, Laurentius terpilih sebagai kepala biara di Provinsi Kapusin Fransiskan Toscana. Pada tahun 1596, ia diangkat sebagai definitif jenderal di Roma untuk para Kapusin. Paus Clemens VIII menugaskannya untuk berkhotbah kepada orang-orang Yahudi di kota itu. Pengetahuannya tentang bahasa Ibrani sangat membantu dalam hal ini. Mula-mula dia mengunjungi berbagai kota di Italia, seperti Venesia, Pavia, Verona, Padua, Napoli. Di kota-kota ini karyanya dianugerahi dengan keberhasilan yang menakjubkan. Kemudian ia dipanggil ke Roma. Di sana diserahi kepercayaan untuk mempertobatkan orang-orang Yahudi. Pengetahuannya yang sempurna pada bahasa Ibrani membuatnya sangat dihormati di kalangan para rabi, dan tingkah lakunya yang lembut menghantar banyak orang Yahudi menerima sakramen baptis. Pada tahun 1598, Laurentius dikirim ke Jerman bersama dengan 11 orang saudara Dina yang lainnya untuk mendirikan biara Kapusin di sana dan untuk melawan kesesatan Luther yang pada waktu itu memperoleh pijakan di Austria. Kaisar Rudolf II mempercayakan kepadanya suatu tugas untuk mengorganisasi sebuah perang salib melawan orang-orang Turki yang sedang mengancam menyerang seluruh kekristenan barat. Laurentius yang mencintai hidup tersembunyi sekarang harus mengunjungi kota-kota utama Jerman untuk merundingkan masalah ini dengan para pangeran dan mengkhotbahkan hal itu kepada umat. Berkat kebijaksanaan dan kekudusannya yang telah Tuhan yang Maha Kuasa izinkan nampak dengan cara-cara yang mengherankan, usaha-usahanya itu memperoleh hasil yang besar. Mulai tahun 1599, Laurentius mendirikan biara-biara Kapusin di Jerman dan Austria modern yang memajukan kontra-reformasi dan membawa banyak umat Protestan kembali ke iman Katolik. Ia juga mendirikan biara-biara di Wina, Praha, dan Graz. Ia mengabdi di tahta suci dan menjadi nunsius kepausan untuk Bavaria. Sementara dia merayakan Ekaristi Kudus di Munchen dalam kapel Pangeran Bavaria, sesudah konsekrasi Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa kanak-kanak yang dengan penuh kasih sayang membelai Santo Laurentius. Berkali-kali dia sedemikian tersentuh sewaktu merayakan misa kudus, sehingga air matanya pun bercucuran. Karena itu, kain altar yang menjadi basah karena air matanya itu kemudian dipergunakan untuk menyeka orang sakit, dan mereka pun disembuhkan. Sebagaimana orang-orang beriman telah disembuhkan dengan sapu tangan Rasul Santo Paulus. Pada kesempatan pendirian biara Praha pada tahun 1601, ia diangkat menjadi kapelan kekaisaran untuk pasukan Rudolf II.
Kaisar Romawi Suci dan berhasil merekrut Philip Emmanuel Adipati Merkur untuk membantu berperang melawan Turki. Dia kemudian memimpin pasukan selama pengepungan Székesfehérvár di Hongaria dari Kekaisaran Ottoman. Kendati hanya bisa berjalan begitu pincang karena menderita rematik, dan dengan hanya bersenjatakan salib di tangan, dia mengendarai kudanya, memacunya di depan pasukan menuju ke medan perang. Pada pandangan pertama, pasukan musuh itu sangat menakutkan, karena selain posisi mereka sangat baik, jumlah mereka pun jauh lebih banyak, sehingga Opsir yang paling pemberani pun menjadi tidak mempunyai harapan untuk menang. Tetapi dalam nama Tuhan pemilik peperangan itu, Laurentius menjanjikan kemenangan kepada orang-orang Kristiani dan mengilhami mereka dengan keberanian yang berkobar-kobar. Maka musuh pun disapu rata olehnya. Setelahnya, ia kembali ke Italia. Pada tahun 1602, ia terpilih sebagai vikaris jenderal para biarawan Kapusin, yang pada saat itu merupakan jabatan tertinggi dalam ordo tersebut. Ketika masa pelayanannya berakhir, lagi-lagi Sri Paus mengutusnya ke Jerman, kali ini sebagai perunding perdamaian untuk mendamaikan Pangeran Agung Matias dengan saudaranya yang menjadi kaisar. Sekali lagi ia berhasil menjalankan tugasnya ini. Ia pun terpilih kembali pada tahun 1605, tetapi menolak jabatan tersebut. Hingga wafatnya ia adalah penasehat terbaik bagi penerus-penerusnya. Setelah menjabat sebagai nunsius untuk Spanyol, ia pensiun ke sebuah biara pada tahun 1618. Ia dipanggil kembali sebagai utusan khusus kepada Raja Spanyol terkait tindakan-tindakan Raja Muda Napoli pada tahun 1619. Kerajaan ini, yang waktu itu menjadi milik Philip III dari Spanyol, diperintah oleh seorang raja muda yang menekan rakyatnya dengan kejam. Satu-satunya harapan adalah membeberkan penderitaan rakyatnya itu kepada raja melalui Laurentius. Laurentius menaruh hati dan berpihak pada rakyat. Maka pergilah ia ke Spanyol, tetapi ia hanya mendapati kenyataan bahwa raja waktu itu berada di Portugal. Karena itu, dia pergi ke Lisbon, dan di sana dia mengajukan pembelaan masalah rakyatnya itu yang telah ditolak oleh si raja muda di sana. Selama di Lisbon, Laurentius jatuh sakit berat. Dia tahu bahwa akhir hidupnya telah mendekat, dan hal ini dikatakan kepada para pendampingnya. Dan setelah menyelesaikan misinya, ia wafat pada tanggal 22 Juli 1619, pada ulang tahunnya yang ke-60 di Lisbon. Ia dimakamkan di Convento de la Anunciada, Biara Kabar Sukacita, Biarawati Claris di Villa Franca del Bierzo, Spanyol. Laurentius dibeatifikasi pada 1 Juni 1783 oleh Paus Pius VI dan dikanonisasi sebagai santo pada tanggal 8 Desember 1881 oleh Paus Leo XIII. Kemudian pada tahun 1959, Paus Yohanes XXIII mendeklarasikannya sebagai pujangga gereja dengan gelar pujangga apostolik. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang telah menganugerahi Santo Laurentius, pengaku imanmu, roh nasihat dan roh kekuatan, yang memampukan dia terlibat dalam usaha-usaha yang sulit demi kemuliaan namamu dan demi keselamatan jiwa-jiwa. Anugerahkanlah bahwa berkat roh yang sama, kami boleh memulai apa yang sepatutnya kami perbuat, dan berkat pengantaraannya menyelesaikan apa yang telah kami mulai. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.